Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat mata kuliah etika keperawatan, pada hari ini kita akan belajar tentang masalah etika yang berkaitan langsung dengan praktek keperawatan. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang abortus, eutanasia, pelecehan seksual, cloning, bayi tabung, dan transplantasi organ. Jadi, kemajuan ilmu dan teknologi, terutama di bidang biologi dan kedokteran, menimbulkan permasalahan baru, yaitu berbagai permasalahan atau dilema etika kesehatan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu konsep etika. Jadi asal kata etika dari bahasa Yunani kuno, yaitu ada tunggal dan jamak. Tunggal dari kata ethos yang berarti adalah kebiasaan-kebiasaan, tingkah laku manusia, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Sedangkan jamak dari kata taeta yang artinya adat kebiasaan. Dari bahasa Inggris, asal kata ethics yaitu berarti pengertian, ukuran tingkah laku atau perilaku manusia yang baik. Dari bahasa Latin, dari asal kata mos atau mores yang berarti adat, moral, dan atau kebiasaan. Sedangkan dari Kamus Umum Bahasa Indonesia artinya adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika adalah peraturan atau norma yang dapat digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan tindakan yang baik dan buruk yang dilakukan seseorang dan merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Jadi etika ini merupakan suatu pertimbangan yang sistematis tentang perilaku benar atau salah, kebajikan atau kejahatan yang berhubungan dengan perilaku. Sedangkan etik yaitu berhubungan dengan pertimbangan pembuatan keputusan benar tidaknya suatu perbuatan, model perilaku dan standar yang diharapkan, dan merupakan hal yang berhubungan dengan pertimbangan perawatan yang mengarah ke pertanggungjawaban moral yang mendasari asuhan keperawatan. Prinsip-prinsip etik dalam ilmu keperawatan ada 6. Yang pertama yaitu otonomi atau autonomi. Prinsip otonomi didasarkan pada keyakinan bahwa individu mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Yang kedua adalah berbuat baik atau beneficence. Ini berarti hanya melakukan sesuatu yang baik. Dan yang ketiga adalah keadilan, yaitu adil terhadap orang lain dan menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu tidak merugikan atau non-maleficence. Hal ini yaitu harus diupayakan semaksimal mungkin bahwa praktek yang dilaksanakan tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada klien. Yang kelima yaitu kejujuran atau veracity. Prinsip ini berarti penuh dengan kebenaran. Nilai ini diperlukan oleh pemberi pelayanan kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap klien dan untuk meyakinkan bahwa klien sangat mengerti. Dan yang keenam yaitu menepati janji atau fidelity. Prinsip ini dibutuhkan individu untuk menghargai janji dan komitmennya terhadap orang lain. Untuk materi pertama tentang abortus yaitu abortus adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Abortus terbagi menjadi 3, yaitu abortus spontan, buatan, dan teraupetik. Abortus spontan atau alamiah adalah abortus yang terjadi secara alami tanpa tindakan apapun.
Untuk abortus buatan atau sengaja atau provokatus ini dilakukan secara sengaja, sedangkan abortus terapeutik atau medis dilakukan atas indikasi medis karena terdapatnya suatu permasalahan atau komplikasi. Kasus abortus ini akan menimbulkan dilema etik pada tenaga kesehatan. Apa itu dilema etik? Dilema etik ini akan terjadi ketika ketaatan terhadap prinsip menimbulkan penyebab konflik dalam bertindak. Jadi bisa sampai sukar untuk menentukan yang benar atau salah dan dapat menimbulkan stres pada perawat. Aborsi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92. Jadi di sini disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Tentunya hal ini ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan oleh ahlinya. Kesimpulannya, untuk kasus abortus ini, jadi sebagai perawat yang profesional dituntut untuk selalu beretika dan bermoral dalam menjalankan segala hal. Kemudian abortus sudah sangat menyalahi etika, karena abortus sama saja dengan membunuh manusia secara terencana. Yang ketiga, abortus juga sudah tidak sesuai dengan moral-moral ataupun peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan yang keempat, perawat sebagai tenaga kesehatan yang profesional dalam menghadapi isu-isu tersebut harus dapat mengambil tindakan-tindakan agar kematian ibu dan anak karena abortus dapat berkurang. Dan yang kelima, salah satu tindakan yang harus kita ambil yaitu berupa pengedukasian kepada wanita tentang bahaya mengenai aborsi. Ini khusus hal-hal yang terkait dengan abortus buatan atau abortus sengaja atau abortus provokatus. Selanjutnya, eutanasia. Eutanasia ini berasal dari bahasa Yunani yaitu eu yang berarti mudah, baik, dan bahagia, dan thanatos yang berarti meninggal dunia. Jadi arti kata awalnya yaitu meninggal dunia dengan baik dan bahagia. Artinya adalah mempermudah mati dengan mudah dan tenang. Nama lain dari eutanasia adalah mercy killing. Jadi dilihat dari segi biomedis terdapat 4 jenis eutanasia. Yang pertama adalah eutanasia volunteer, yaitu pasien secara sukarela dan bebas memilih untuk meninggal dunia. Yang kedua adalah eutanasia involunter, yaitu tindakan yang menyebabkan kematian dilakukan bukan atas dasar persetujuan pasien dan seringkali melanggar keinginan pasien. Yang ketiga yaitu eutanasia aktif. Eutanasia aktif melibatkan suatu tindakan yang disengaja menyebabkan pasien meninggal. Dan yang terakhir adalah eutanasia pasif, yaitu dilakukan dengan penghentian pengobatan. Terkait dengan tindakan eutanasia, walaupun sebagai klien atau pasien mempunyai otonomi terhadap tubuhnya, tapi dalam kasus ini, perawat mempunyai peran dalam memberikan asuhan keperawatan, peran advokat atau pembela, serta sebagai konselor kematian bagi pasien tersebut untuk hidup dan menyelamatkan jiwanya dari ancaman kematian. Kemudian perawat juga diharapkan mampu memberikan pengarahan dan penjelasan kepada keluarga pasien bahwa pasien berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan tidak melakukan tindakan eutanasia. Kemudian, perawat juga menyarankan kepada keluarga untuk mencari alternatif bantuan biaya pengobatan. Dan yang terakhir, perawat juga harus memberikan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai kondisi pasien agar keluarga dapat mengambil sikap untuk memutuskan tindakan yang terbaik untuk pasien.
Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, tindakan lisan atau fisik atau isyarat yang bersifat seksual, atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual yang membuat seseorang merasa tersinggung, dipermalukan, dan atau terintimidasi, di mana reaksi seperti itu adalah masuk akal dalam situasi dan kondisi yang ada, dan tindakan tersebut mengganggu kerja, dijadikan persyaratan kerja, atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan, atau tidak sopan. Dengan kata lain, pelecehan seksual adalah penyalahgunaan perilaku seksual, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual atau undangan untuk melakukan perbuatan seksual, permintaan untuk berkencan, pernyataan lisan atau fisik melakukan atau gerakan menggambarkan perbuatan seksual, bisa berupa pesan yang menampilkan konten seksual eksplisit dalam bentuk cetak atau bentuk elektronik. Kemudian merupakan tindakan ke arah seksual yang tidak diinginkan. Penerima telah menyatakan bahwa perilaku itu tidak diinginkan. Kemudian penerima merasa dihina, tersinggung, dan atau tertekan oleh perbuatan itu, atau pelaku seharusnya sudah dapat merasakan bahwa yang menjadi sasarannya atau korban akan tersinggung, merasa terhina, dan atau tertekan oleh perbuatan itu. Perilaku fisik seperti menyentuh, mencium, menepuk, dan lain-lain. Kemudian merupakan sikap seksual yang merendahkan. Dari penjabaran sebelumnya, secara luas terdapat 5 bentuk pelecehan seksual, yaitu yang pertama, pelecehan fisik. Pelecehan fisik termasuk sentuhan yang tidak diinginkan mengarah ke perbuatan seksual seperti mencium, menepuk, mencubit, melirik, atau menatap penuh nafsu. Kemudian yang kedua, pelecehan lisan termasuk ucapan, verbal, atau komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, lelucon, dan komentar yang bernada seksual. Yang ketiga, pelecehan isyarat termasuk bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual dan lain-lain. Kemudian yang keempat, pelecehan tertulis atau gambar termasuk menampilkan bahan pornografi melalui gambar, poster, dan melalui elektronik. Kemudian yang kelima, pelecehan psikologis atau emosional terdiri atas permintaan dan ajakan yang secara terus-menerus dan tidak diinginkan, yang bersifat seksual. Oleh karena itu, sebagai perawat tentunya harus menghindari hal-hal mengenai pelecehan seksual, apalagi di tengah pekerjaan sebagai seorang tenaga medis yang bertemu dengan banyak orang. Hal-hal seperti ini harus dihindari karena hal seperti ini jelas melanggar etika keperawatan. Selanjutnya yang keempat adalah cloning. Istilah cloning atau pembiakan adalah teknik membuat keturunan dengan kode genetik yang sama dengan induknya. Cloning ini bisa diterapkan bukan hanya ke manusia ya, tapi awalnya memang terhadap tumbuhan dan binatang.
Pada manusia, cloning dilakukan dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya, lalu disatukan dengan sel somatis dari suatu organ tubuhnya, kemudian hasilnya ditanamkan dalam rahim seperti halnya pada bayi tabung. Cloning juga dapat diartikan sebuah upaya untuk menduplikasi genetik yang sama dari suatu organisme dengan menggantikan inti sel dari sel telur dengan inti sel organisme lain. Cloning pada manusia dilakukan dengan mempersiapkan sel telur yang sudah diambil intinya, lalu disatukan dengan sel dewasa dari suatu organ tubuh. Hasilnya ditanam ke rahim seperti halnya embrio bayi tabung. Proses cloning dilakukan melalui 6 tahap. Yang pertama yaitu mempersiapkan sel stem, yaitu suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning. Kemudian yang kedua dipisahkan dari sel. Yang ketiga mempersiapkan sel telur, yaitu suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan, kemudian intinya dipisahkan. Yang keempat, inti sel dari sel stem diimplantasikan ke sel telur. Sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah, di hari kedua menjadi sel embrio. Kemudian selanjutnya sel embrio yang terus membelah atau blastosis ini mulai memisahkan diri di hari kelima dan siap diimplantasikan ke dalam rahim. Dan yang terakhir, yang keenam, embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik sama persis dengan sel stem donor. Proses cloning dilakukan melalui 6 tahap. Yang pertama yaitu mempersiapkan sel stem, yaitu suatu sel awal yang akan tumbuh menjadi berbagai sel tubuh. Sel ini diambil dari manusia yang hendak dikloning. Kemudian yang kedua dipisahkan dari sel. Yang ketiga mempersiapkan sel telur, yaitu suatu sel yang diambil dari sukarelawan perempuan, kemudian intinya dipisahkan. Yang keempat, inti sel dari sel stem diimplantasikan ke sel telur. Sel telur dipicu supaya terjadi pembelahan dan pertumbuhan. Setelah membelah, di hari kedua menjadi sel embrio. Kemudian selanjutnya sel embrio yang terus membelah atau blastosis ini mulai memisahkan diri di hari kelima dan siap diimplantasikan ke dalam rahim. Dan yang terakhir, yang keenam, embrio tumbuh dalam rahim menjadi bayi dengan kode genetik sama persis dengan sel stem donor. Kesimpulannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi cloning menimbulkan kontroversi, terutama yang bersangkutan dengan cloning manusia. Isu yang mengedepan dan menjadi perdebatan pada forum internasional adalah apakah larangan terhadap cloning manusia bersifat mutlak atau terbatas pada cloning reproduktif manusia. Kemudian, cloning manusia diidentifikasi menimbulkan beberapa masalah, baik masalah etika dan moral, masalah ilmiah, serta masalah sosial. Sedangkan cloning menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, yaitu nomor 1 tahun 1974 juga bertentangan, karena di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa anak yang syah adalah anak yang lahir dari dalam atau sebagai akibat perkawinan yang syah. Selanjutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung nama lainnya adalah pembuahan in vitro.
Jadi ini merupakan sebuah teknik pembuahan di mana sel telur atau ovum dibuahi di luar tubuh manusia atau di luar tubuh wanita. Prosesnya terdiri dari mengendalikan proses ovulasi secara hormonal, pemindahan sel telur dari ovarium, dan pembuahan oleh sel sperma dalam sebuah medium cair. Teknik ini, teknik pembuahan in vitro pada manusia sebagai suatu teknologi reproduksi berupa teknik menempatkan sperma di dalam vagina wanita pertama kali berhasil dipraktekkan pada tahun 1970. Berdasarkan asal sumber sperma pada proses bayi tabung, maka secara teknik bayi tabung terdiri dari 4 jenis, yaitu yang pertama, teknik bayi tabung dari sperma dan ovum suami istri yang dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri. Yang kedua, teknik bayi tabung dari sperma dan ovum suami istri yang dimasukkan ke dalam rahim selain rahim istrinya, atau disebut juga sewa rahim. Yang ketiga, teknik bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari bukan suami atau istri. Dan yang keempat, teknik bayi tabung dengan sperma yang dibekukan dari suaminya yang sudah meninggal. Pandangan hukum medis di Indonesia mengenai teknik reproduksi buatan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 di pasal 127 yang menyebutkan bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Yang kedua, dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Dan yang ketiga, pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. Jadi asuhan atau tindakan untuk bayi tabung ini juga memperhatikan beberapa pertimbangan yang sudah diatur dalam pasal 127. Materi terakhir adalah transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ manusia tertentu dari suatu tempat ke tempat lain pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Ini merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat, karena ini adalah terapi pengganti atau alternatif yang merupakan upaya terbaik untuk menolong penderita atau pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan pengobatan biasa atau dengan cara terapi. Namun, tindakan medik ini tentunya tidak bisa dilakukan begitu saja, karena masih banyak pertimbangan dari segi non-medik, yaitu dari segi agama, segi hukum, budaya, etika, dan moral. Transplantasi organ biasanya dilakukan pada stadium terminal suatu penyakit, di mana organ yang ada tidak dapat lagi menanggung beban karena fungsinya yang nyaris hilang karena suatu penyakit. Jadi dalam pasal 33 Undang-Undang Kesehatan Nomor
23 tahun 92 menyatakan bahwa transplantasi merupakan salah satu pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Terdapat 5 klasifikasi transplantasi organ. Yang pertama yaitu autograft atau autotransplantasi. Ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain di dalam tubuh orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, allograft atau homotransplantasi. Ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni manusia dengan manusia. Yang ketiga, xenograft atau xenotransplantation atau heterotransplantasi. Ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain yang berbeda spesiesnya. Yang keempat, isograft atau transplantasi singenik, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari seseorang ke tubuh orang yang identik. Dan yang kelima adalah transplantasi domino, yaitu operasi yang biasanya dilakukan pada pasien dengan fibrosis kistik karena kedua paru-paru perlu diganti. Terdapat 5 klasifikasi transplantasi organ. Yang pertama yaitu autograft atau autotransplantasi. Ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ ke tempat lain di dalam tubuh orang itu sendiri. Kemudian yang kedua, allograft atau homotransplantasi. Ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh seseorang ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni manusia dengan manusia. Yang ketiga, xenograft atau xenotransplantation atau heterotransplantasi. Ini merupakan pemindahan suatu jaringan atau organ dari tubuh yang satu ke tubuh yang lain yang berbeda spesiesnya. Yang keempat, isograft atau transplantasi singenik, yaitu pemindahan suatu jaringan atau organ dari seseorang ke tubuh orang yang identik. Dan yang kelima adalah transplantasi domino, yaitu operasi yang biasanya dilakukan pada pasien dengan fibrosis kistik karena kedua paru-paru perlu diganti. Jadi, dalam tindakan transplantasi organ, perawat dalam bersikap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan etika keperawatan. Jadi pengambilan keputusan etik ini harus dilakukan secara tim yang dilakukan dengan melakukan interprofesional dengan teamwork. Walaupun dalam pasal 33 disampaikan bahwa transplantasi merupakan pengobatan yang dapat dilakukan untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan, tapi ketika kita kembali ke klasifikasi transplantasi organ, yang bisa dilakukan tentunya hanya yang nomor 1 dan 2, sedangkan nomor 3, 4, dan 5 ini tentunya membutuhkan pembahasan yang lebih lanjut dari seluruh tenaga ahli atau seluruh profesional dalam bidang kesehatan. Sekian untuk pertemuan pada kali ini. Semoga yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.